Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu. Nah, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ibu harap anak-anak semua selalu sehat senantiasa dan baik-baik saja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 5 tentang pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan. Nah, pada pembelajaran hari ini, Ibu harap kepada kalian semuanya, kalian nanti dapat menemukan sikap-sikap kepahlawanan apa saja yang patut kalian contoh dan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu juga berharap kalian nanti mampu menyebutkan tokoh siapa saja yang ada pada kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, dan bagaimanakah sikap kepahlawanan yang mereka miliki. Nah, dan yang terakhir nanti Ibu harap kalian dapat mengetahui sifat-sifat cahaya. Nah, berbicara tentang pahlawan, kira-kira nih anak-anak semua sudah tahu belum apa yang dimaksud dengan pahlawan? Pahlawan itu apa sih sebenarnya? Nah, Ibu jelaskan ya, pahlawan itu adalah seseorang atau orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran dan pejuang yang gagah berani. Jadi pahlawan itu adalah seseorang yang memiliki keberanian. Selain memiliki keberanian, mereka juga memiliki pengorbanan dalam membela kebenaran, seperti membela tanah air, terus memperjuangkan kemerdekaan. Kalau keberanian itu seperti bertanggung jawab, berani mengambil resiko, dan pejuang yang gagah berani. Nah, di sini Ibu berikan gambaran. Nah, kira-kira pada gambar ini itu termasuk gambar apa? Ya, itu adalah gambar anak yang menolong orang tua menyeberang jalan. Nah, menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan juga. Nah, untuk menghargai mereka, kalian nanti bisa meladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap kepahlawanan ini selain ada pada pahlawan, juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam loh. Nah, kira-kira apa saja ya sikap kepahlawanan yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya selain membantu nenek-nenek atau kakek-kakek atau orang tua menyeberang jalan. Nah, ada banyak sekali contoh sikap kepahlawanan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya membantu orang tua membersihkan rumah, terus membantu orang tua membelikan sesuatu yang mereka perlukan ke warung, dan masih banyak lagi. Nah, kira-kira nanti kalau anak-anak dapat menemukan sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak nanti dapat menuliskannya di buku tugas yang sudah disiapkan ya. Nah, kalian semua tahu tidak? Ternyata sikap kepahlawanan ini juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam loh. Nah, bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam ini? Bagaimanakah sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Nah, ini Ibu ada satu cerita. Nanti tolong disimak ya. Kalian nanti dapat menemukan sikap kepahlawanan apa yang raja ini miliki. Raja Purnawarman, Panji segala raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Nah, pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau.
Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Nah, setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Nah, sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruteun. Nah, dari dari cerita tentang Raja Purnawarman tadi, ada beberapa sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Nah, kira-kira apa saja sih contoh sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman? Nanti anak-anak bisa menuliskan di lembar LKPD yang telah Ibu sediakan ya. Nanti kalian bisa menuliskan di sana apa saja sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Nah, berbicara tentang sikap kepahlawanan yang ada pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, selain mereka memiliki sikap kepahlawanan, mereka juga memiliki peninggalan kerajaan atau beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Contohnya, yang pertama, Sultan Iskandar Muda Kerajaan Aceh. Nah, yang kedua, Prasasti Ciaruteun peninggalan Kerajaan Tarumanegara Bogor, yang tadi sudah Ibu ceritakan ya tentang Raja Purnawarman tadi. Mereka itu telapak kaki Raja Purnawarman dibuat prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruteun, yang merupakan bentuk terima kasih dari rakyat Raja Purnawarman karena Raja Purnawarman telah banyak berjasa pada masa pimpinannya, dan masih ada banyak lagi. Nah, nanti Ibu minta kepada kalian untuk menuliskan apa saja contoh peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, serta sikap kepahlawan apa saja yang mereka miliki. Nanti tuliskan di lembar RKPD yang telah Ibu berikan. Nah, yang terakhir kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Kira-kira sifat-sifat cahaya itu ada berapa ya? Sifat-sifat cahaya itu ada 4. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Dan yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Nah, dari materi ini kita bisa melakukannya dengan percobaan. Nanti kalian siapkan bahan-bahannya dan kalian coba praktekkan. Nah, alat dan bahan apa saja sih yang kalian perlukan nanti untuk melakukan percobaan sifat-sifat cahaya? Nanti kalian memerlukan 1 senter, terus 1 gelas bening, 2 cermin datar, dan 1 pensil. Sebelum kalian mempraktekkan, nanti akan Ibu contohkan, lalu kalian coba lakukan sendiri ya apa yang sudah kalian amati tadi yang Ibu lakukan. Nah, yang pertama yaitu pembuktian bahwa cahaya dapat merambat lurus. Caranya, kalian siapkan 1 kertas yang sudah kalian lubangi seperti ini. Dan yang kedua, kalian membutuhkan senter. Nah, caranya bagaimana sih Bu untuk mengetahui bagaimana cahaya itu dapat merambat lurus? Nah, caranya seperti ini. Ini, terus senternya kalian nyalakan. Ini ditaruh di sini. Nah, kalian nanti akan tahu bahwa cahaya itu dapat merambat lurus, kan di sana. Ini ya. Nah, yang kedua yaitu pembuktian bahwa sifat cahaya dapat menembus benda bening. Nah, bagaimana pembuktiannya? Kalian nanti akan memerlukan senter dan juga 1 plastik seperti ini, atau kalau tidak ada plastik kalian bisa menggunakan
barang-barang yang sifatnya bening seperti ini. Caranya kalian nyalakan senternya, terus kalian arahkan ke sini. Nah, nanti kalian akan tahu bahwa benar adanya sifat cahaya, yaitu dapat menembus benda bening. Nah, di situ ya, di situ cahayanya ada di sana. Untuk yang nomor 3, pembuktian bahwa sifat cahaya dapat dipantulkan. Nah, nanti kalian membutuhkan 2 cermin datar dan juga 1 senter. Caranya bagaimana? Ini akan Ibu tunjuk. Nah, di sini kalian nyalakan senternya, terus kalian taruh cermin yang kecil di depannya. Nah, benar kan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang ada di cermin ini akan memantul ke cermin yang besar. Nah, ini seperti ini. Nah, untuk sifat cahaya yang terakhir yaitu cahaya dapat dibiaskan. Kalian nanti perlu 1 pensil dan juga gelas bening yang sudah berisikan air. Nah, bagaimana caranya mengetahui bahwa cahaya itu dapat dibiaskan? Nah, caranya kalian masukkan pensil ke dalam gelas yang sudah berisi air tadi. Nah, kalian nanti akan tahu nih bahwa cahaya ini dapat dibiaskan. Nah, kan dari sini terlihat bahwa pensil ini terpotong, padahal pensil tadi utuh. Kok bisa terpotong? Nah, itu yang disebut dengan cahaya dapat dibiaskan. Nah, itu tadi ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita sudah belajar tentang apa itu pahlawan, terus sikap-sikap kepahlawanan yang dapat kita ambil dan kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari, terus benda peninggalan sejarah yang terdapat pada zaman Hindu, Buddha, dan juga Islam. Terus yang terakhir kita belajar tentang sifat-sifat cahaya. Nah, Ibu harap dari semua pembelajaran pagi hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak selanjutnya. Nah, terima kasih atas partisipasinya dan antusiasnya dalam belajar. Tetap semangat dan kerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu beri tadi. Nah, cukup sekian dari Ibu. Bila ada salahnya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di lain hari ya. Terima kasih.